Industri teknologi, khususnya smartphone, mengalami penurunan penjualan yang cukup besar selama 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tidak mengherankan karena pandemik mengubah daya beli masyarakat secara global. Walaupun begitu, tetap saja ada sejumlah handphone yang meraih penjualan tertinggi selama tahun ini. Nah, untuk itu, di video kali ini aku akan membahas tentang sejumlah handphone paling laris di tahun 2020 yang pastinya cocok untuk di tahun 2021. Gimana, penasaran kan? So, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke video intinya. Realme resmi memboyong ponsel Narzo ke Indonesia lewat acara peluncuran yang digelar secara live streaming pada Selasa 16 Mei 2020. Realme Narzo antara lain memiliki layar berjenis IPS LCD seluas 6,6 inci dan resolusi Full HD+, 2400x1080, serta refresh rate mencapai 90 Hz. Layar tersebut dihiasi dengan sebuah punch hole yang memuat kamera selfie 16 megapiksel dan dilindungi Gorilla Glass. Di sisi belakang ponsel terdapat 4 buah kamera yang disusun secara vertikal, ditemani dengan 1 buah modul LED flash. Dapur pacu Narzo diketahui mengandalkan chipset MediaTek Helio G90T yang dipadukan dengan RAM 4GB dan kapasitas storage 128GB. Baterai Realme Narzo memiliki kapasitas 4300 mAh dengan dukungan fast charging 30W lewat USB Type-C. Where people live, there is always love. Realme C11 resmi hadir di pasaran Indonesia dengan mengandalkan baterai jumbo sebesar 5000 mAh. Realme C11 merupakan suksesor Realme C2 yang menyasar segmen entry level. Dapur pacunya mengandalkan chipset gaming besutan MediaTek, yaitu Helio G35, dengan kecepatan hingga 2,3 GHz. Chipset tersebut dipadu RAM 2GB atau 3GB, serta media internal 32GB, yang bisa diperluas hingga 256GB dengan kartu microSD. Realme C11 mengusung layar HD Plus dengan luas 6,5 inci, dengan tipe panel IPS LCD 1560x720 pixel, aspek ratio 20:9. Pada bagian atas terdapat notch bergaya waterproof yang menampung kamera selfie dengan sensor 5 megapiksel. Di bagian punggung, Realme C11 dibekali dengan 2 sensor kamera yang ditampung dalam sebuah wadah berbentuk persegi melengkung yang terdiri dari kamera utama 13 megapiksel dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Sesuai dengan namanya, ponsel ini hadir dengan fitur NFC yang diklaim memiliki waktu respon 33% lebih cepat dibanding teknologi NFC pada ponsel kebanyakan. Ponsel ini turut dibekali dengan chipset Snapdragon 732G yang dikhususkan untuk kebutuhan gaming. Bahkan, Poco X3 NFC diklaim sebagai ponsel pertama di Indonesia yang mengusung chipset baru ini. Demi memberikan pengalaman gaming yang optimal, Xiaomi membekali Poco X3 NFC dengan sistem pendingin liquid cool 1.0 yang disebut dapat menjaga suhu ponsel tetap stabil dan mencegah overheat.
Selain itu, ada pula teknologi game Turbo 3.0 yang dapat meningkatkan performa ponsel ketika digunakan untuk bermain game. Dari segi desain, Poco X3 NFC dibekali layar PLS berdiagonal 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate hingga 120 Hz, dan touch sampling rate 240 Hz. Di bagian tengah atas layar, bertengger satu kamera selfie beresolusi 20 megapiksel. Bagian punggung Poco X3 NFC dilengkapi dengan 4 kamera yang disusun secara simetris dalam modul berbentuk lingkaran. Poco X3 NFC hadir dengan baterai berkapasitas 5160 mAh yang sudah mendukung fast charging 33 watt. Something better to the ones who now say never. Salah satu yang paling menonjol dalam Realme Narzo 20 adalah kapasitas baterainya yang cukup besar, yakni 6000 mAh lengkap dengan fast charging 18 watt. Bukan cuma itu, kamera utama 48 megapiksel yang mampu merekam video dengan kualitas hingga 1080 pixel di 60 fps juga membuat spesifikasi Realme Narzo 20 tampak makin menjanjikan. Realme sendiri mengklaim bahwa dengan konfigurasi chipset MediaTek Helio G85, Narzo 20 adalah smartphone terkencang di kelasnya. Notch mini drop masih belum disingkirkan di Narzo 20. Tapi penggunaan modul kamera persegi 4 dan cover punggung yang gemerlap membuat penampilannya terlihat segar. Realme Narzo 20 dibekali dengan layar berukuran 6,5 inci Full HD Plus 90 Hz. Redmi Note 9 Pro resmi dirilis di tanah air dalam sebuah acara peluncuran online Selasa 9 Juni 2020 lalu. Ponsel tersebut merupakan suksesor dari Redmi Note 8 Pro yang telah dipasarkan di Indonesia tahun lalu. Jumlah kamera belakang Redmi Note 9 Pro sebenarnya sama banyaknya dengan versi reguler. Hanya saja konfigurasinya sedikit berbeda, yakni mencakup 64 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel, dan 2 megapiksel. Adapun Redmi Note 9 Pro mengusung layar 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, kamera selfie 16 megapiksel, chipset Snapdragon 720G, konfigurasi RAM dan penyimpanan 6GB per 64GB atau 8GB per 128GB, dan baterai jumbo dengan kapasitas 5020 mAh, fast charging 30W, serta fitur NFC. Nah, itulah sejumlah handphone paling laris di tahun 2020 yang pastinya cocok di tahun 2021. Gimana? Tertarik untuk membelinya? So, seperti biasa, link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun masukan dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like. Dan jika kalian tidak suka, ya silahkan like juga. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.